Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ainun Mutahara Ikhwan dengan NIM 21040756150 dari kelas BC 214. Baik, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah konsep dasar IPS di SD yang diampu oleh Ibu Andi Dewi Riangtati, SPD, MPD. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan pokok materi terkait pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, di dalam pokok materi ini terdiri dari beberapa sub materi, namun saya akan menjelaskan terkait sub materi unsur-unsur kebudayaan. Nah, sebelum lebih jauh terkait unsur-unsur kebudayaan, penting untuk kita ketahui terlebih dahulu daripada pengertian kebudayaan itu sendiri. Nah, kebudayaan itu adalah segala akal manusia untuk memanfaatkan alam agar ia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Nah, setelah mengetahui pengertian daripada kebudayaan itu, penting untuk kita ketahui juga terkait daripada ciri-ciri kebudayaan. Nah, ciri-ciri kebudayaan itu ada 7. Yang pertama, kebudayaan itu diciptakan oleh manusia melalui rasa, karsa, dan hasil. Yang kedua, kebudayaan dibutuhkan oleh manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Yang ketiga itu diperoleh manusia melalui belajar. Yang keempat diwariskan dari generasi ke generasi secara non genetis. Nah, yang kelima dimiliki atau diakui oleh masyarakat. Yang keenam bersifat dinamis atau berubah-ubah. Yang terakhir itu ada dapat berupa ide, perilaku, ataupun kebendaan. Baik, selanjutnya kita melangkah pada inti materi terkait unsur-unsur kebudayaan. Nah, unsur-unsur kebudayaan ini ada 7. Yang pertama yaitu teknologi. Teknologi ini adalah semua cara dan alat yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, teknologi yang dimaksud berupa tata cara dan alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti memperoleh makanan, untuk perlindungan, untuk transportasi, untuk pengolahan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, unsur yang kedua itu ada sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini berhubungan dengan alokasi produksi, tenaga kerja, dan distribusi. Nah, selanjutnya berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan dalam sistem ekonomi itu terbagi atas hunter and gathering, primitive farming, dan manufacturing. Nah, selain itu terdapat 3 macam pendistribusian hasil produksi. Di antaranya yang pertama barter, yang kedua redistribusi, dan yang ketiga itu sistem pasar. Nah, selanjutnya kita mengacu pada unsur yang ketiga, yaitu unsur sistem sosial.
Nah, dalam sistem sosial ini terdapat pengaturan terkait perkawinan, tempat tinggal, dan sistem kekerabatan. Nah, unsur yang keempat. Unsur yang keempat ini terkait sistem politik. Sistem politik. Nah, di dalam politik ini terkandung pengertian wewenang individu atau kelompok individu yang diberi kepercayaan oleh seluruh masyarakat untuk menjalankan usaha sehingga tercipta masyarakat yang tertib, aman, tentram, adil, dan makmur. Nah, adapun unsur utama dalam pranata politik itu sendiri yaitu ada dua, yakni kekuasaan dan wewenang. Nah, unsur yang kelima adalah sistem kepercayaan, di mana sistem kepercayaan ini lahir dari adanya kesadaran akan kekuatan supranatural. Nah, kepercayaan yang dimaksud itu diantaranya seperti kepercayaan animisme, dinamisme, totemisme, syamanisme, dan lain sebagainya. Nah, penting juga untuk kita ketahui bahwa agama itu berbeda dengan aliran kepercayaan, di mana kita ketahui ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, selanjutnya unsur yang keenam adalah sistem kesenian. Nah, kesenian ini adalah pranata yang dipergunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan di dalam jalan manusia. Nah, kesenian yang dimaksudkan itu seperti seni rupa, seni musik, seni tari, dan lain sebagainya. Nah, unsur yang terakhir atau unsur yang ketujuh adalah sistem bahasa, di mana kemampuan berbahasa ini adalah ciri khas daripada makhluk yang namanya manusia. Nah, kebutuhan akan kemampuan berbahasa ini sejalan dengan kebutuhan interaksi sosial. Nah, bahasa itu di dalam bahasa dapat berupa simbol atau lambang seperti angka ataupun huruf yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide, pemikiran ataupun gagasan. Nah, bahasa di sini dibedakan menjadi 3 jenis, yakni ada bahasa isyarat, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. Nah, cukup sampai di sini saja penjelasan saya terkait submateri unsur-unsur kebudayaan. Saya rasa apa yang saya sampaikan sudah sangat jelas. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.